Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan. Baik, pada hari ini kita akan membahas bab 4, yaitu kajian dari Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 83 dan hadis tentang menyebarkan kebaikan melalui ihsan. Yuk sama-sama kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita akan membahas kajian Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 83. Kita baca ayat ini bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم mu'ridun. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Baik, kita lanjut ke asbabun nuzul dari Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 83. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan bahwa tidak semua ayat dalam Al-Quran itu memiliki sebab khusus turunnya atau asbabun nuzulnya. Namun, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, mengabdi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbuat baik pada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, menyambung tali silaturahmi. Itulah beberapa poin penting yang wajib kita ambil atau kita pelajari di dalam ayat Quran Surah Al-Baqarah yang ke-83 ini. Baik, kita lanjut ke isi dan kandungan dari Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-83 ini. Yang pertama, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah, dan berbuat baik kepada orang lain, meskipun sedikit, tapi kita usahakan untuk selalu berbuat kebaikan karena pahalanya akan terus mengalir. Lalu yang kedua, kewajiban berbuat baik kepada orang tua. Nah, ini dikatakan wajib karena apa? Karena orang tualah yang mengasuh kita, membesarkan kita, mendidik kita, dan orang tua pula sudah mencintai kita sebelum dapat melihat kita di dunia ini. Seperti itu. Dan juga sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ridhonya Allah sesuai dengan ridho orang tua, dan murkanya Allah juga sesuai dengan murkanya orang tua. Karena itu kita harus berbuat kebaikan dan memohon doa dari kedua orang tua agar dimudahkan dalam menghadapi kehidupan. Lalu yang ketiga, menjaga adab atau akhlak dalam bergaul. Nah, ini juga penting dalam menjaga adab dan akhlak, yaitu contohnya tidak berkata kasar, tidak berlaku kasar, seperti itu. Itu contoh dalam menjaga akhlak dan adab dalam bergaul. Dan yang keempat,
harus seimbang antara dimensi ritual dan dimensi sosial. Maksudnya seperti ini. Manusia itu adalah makhluk sosial kan? Nah, tidak selalu manusia itu hanya berada dalam ibadahnya aja. Maksudnya sholat, terus bersedekah, terus maksudnya yang beribadah kepada Allah tanpa adanya hablum minan nas, maksudnya tidak bersosialisasi. Nah, hal ini yang tidak boleh, harus seimbang antara ibadah dan sosialisasinya, seperti itu, saling membantu, seperti itu. Lalu yang terakhir ada larangan mengikuti sikap umat terdahulu. Nah, sikap umat terdahulu itu seperti apa? Yakni seperti sombong, dengki. Yang jelas sifat-sifat dan sikapnya itu melampaui batas. Karena itu kita hindarilah perbuatan yang melampaui batas. Lanjut ke sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan ayat. Yang pertama, mengabdi hanya pada Allah dan tidak berbuat syirik atau tidak menyekutukan Allah, dan berbuat baik pada orang lain. Kita itu dalam beribadah, dalam menyembah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang patut disembah. Karenanya kita harus beribadah hanya untuk Allah dan berbuat baik kepada orang lain secara berkontinu atau berkelanjutan, karena Allah sangat mencintai hal yang dilakukan secara berkelanjutan atau istiqomah walaupun kecil. Dan yang kedua, menasihati sesuai dengan adab. Jadi dalam menasihati orang lain atau memberitahu kebaikan kepada orang lain itu secara atau sesuai dengan adabnya, tidak dengan berkata kasar. Justru kita harus dengan lemah lembut, seperti itu contohnya. Lalu yang ketiga, membalas kebaikan orang lain, karena gak mungkin kita hidup tanpa ada bantuan dari orang lain. Karenanya kan kita adalah makhluk sosial, dimana kita itu saling membutuhkan bantuan satu sama lain. Nah, karena orang lain telah berjasa kepada kita, kita usahakan untuk membalas kebaikannya, seperti itu. Dan kebaikan orang lain itu malah nggak boleh kita lupakan, seperti itu. Dan yang keempat, berbagi kebahagiaan dan peduli terhadap sesama dan tidak egois. Contohnya seperti ini. Misal kita ini adalah keluarga yang alhamdulillah mampulah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu sebelah kita atau tetangga kita ada yang kurang mampu dalam urusan makan aja, mereka susah gitu, dan bahkan bisa tidak makan dalam waktu yang lama seperti seharian atau 2 hari, seperti itu kan ada juga ya. Nah, itu kita harus banget, wajib hukumnya bagi kita untuk membantu mereka dalam kesusahan, seperti itu. Contohnya misal mereka kesusahan dalam hal makanan, lalu kita berbagilah makanan gitu, agar kita itu sama saling merasakan enaknya, merasakan tidak enaknya, seperti itu. Dan itu adalah untuk pelajaran untuk kita agar selalu bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita mikir, aduh hidupku berat banget, coba kita lihat ke bawah atau lihat ke sesama kita, itu masih ada yang lebih kurang dari kita. Nah, itu kita harus selalu untuk bersyukur kepada Allah, seperti itu. Lalu yang kelima, menyebarkan kebaikan tanpa melihat adanya perbedaan, seperti itu. Misal antara bos dengan bawahannya atau karyawannya itu sebenarnya sama aja gitu, hanya beda di jabatan sosialnya aja, seperti itu. Nah, itu harus saling berbuat baik, tidak melulu bos dengan bos yang harus saling bantu sama lain gitu, karena kita kan gak mungkin bisa, atau misal bos itu gak mungkin bisa
sukses atau bisa berjaya tanpa adanya karyawan-karyawannya kan. Nah, seperti itu contohnya. Dan kita harus berbuat baik terhadap sesama, tidak memandang adanya perbedaan. Seperti itu. Selanjutnya, kajian hadis tentang perilaku ihsan. Kita baca sama-sama ya, dan awali dengan basmalah tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yawman lin-nasi fa'atahu Jibril faqala mal ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Rawahul Bukhari. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala atau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul di hadapan para sahabat. Lalu datang malaikat Jibril alaihi salam yang kemudian berkata, "Apa itu ihsan?" Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak mampu melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu." Nah, dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam melakukan suatu kegiatan atau dalam beraktivitas, kita harus menyertakan ihsan, yakni apabila kita beraktivitas, anggaplah kita bisa melihat Allah. Namun jika kita tidak bisa, bahwa yakinlah bahwa Allah melihat kita. Karenanya kita dalam melakukan aktivitas harus berhati-hati, karena apapun yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan perbuatan kita. Oke, kita lanjut ke kandungan dan makna hadis yang telah kita baca tadi. Yang pertama, variasi atau beragam dalam memberikan nasihat. Contohnya dengan metode dialog. Sebagaimana tadi bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, kepada jamaahnya, kepada orang lain, itu menggunakan salah satu metode yang disebut dengan metode dialog. Nah, dialognya dengan siapa nih? Dialog kan percakapan. Nah, percakapannya yaitu dengan malaikat Jibril. Nah, di sini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam memberikan nasihat itu bisa dengan metode atau cara yang bermacam-macam agar tidak bosan orang yang mendengarkan nasihat kita, seperti itu. Dan yang kedua, hakikat atau inti ihsan adalah beribadah dengan penuh keikhlasan dan merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibaratkan seperti ini. Kita itu diberikan flash disk atau memori ini di dalam diri kita masing-masing. Semua umat manusia itu diberikan flash disk yang nantinya ketika hari kiamat memori itu atau flash disk itu akan di play. Wah, mana nih kegiatan atau perbuatan buruknya orang ini, si fulan atau fulanah, seperti itu. Dan mana perbuatan yang baik dan mana yang lebih banyak perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya nih, seperti itu. Nah, tentu dalam perbuatan kita harus ekstra hati-hati. Karena apa? Karena pengawasan Allah itu tiada liburnya, tidak ada matinya. CCTV-nya Allah itu kita istilahkan sebagai CCTV ya, pengawasan Allah. Nah, karenanya kita dalam beraktivitas, dalam berkegiatan itu harus menyertakan ihsan ini. Karena dengan adanya prinsip ini atau aku yakin nih bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Pengawasan Allah itu tidak ada liburnya dalam aktivitas kita gitu. Nah, dengan kita menanamkan prinsip ini, otomatis kita akan berhati-hati dalam berbuat, tahu nih batasan-batasannya, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, atau bahkan kita harus
jauhi dan hindari, seperti itu. Dan yang ketiga, menyebarkan kebaikan dengan ikhlas. Karenanya kita kan memang harus ikhlas. Tidak boleh ada keniatan untuk pamer atau ria, karena sesungguhnya pamer atau ria ini justru menghanguskan amal-amal baik kita yang lalu, seperti itu kan. Ya Allah, kayaknya gimana gitu, kita sudah melakukan kebaikan, dengan adanya pamer satu kali aja atau ria sekali ini aja, itu hangus langsung. Nah, karenanya kita harus hati-hati terhadap penyakit hati semacam ria ini yang dapat menghapus amal-amal baik kita, seperti itu. Lanjut ke penjelasan dari Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 83 dan hadis tentang perilaku ihsan. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ihsan. Nah, ihsan menurut bahasa adalah kesempurnaan, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan secara istilah, sebagaimana yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ketika menyembah atau berkegiatan, anggaplah kita sedang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita tidak bisa melihatnya atau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah selalu melihat kita, seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, penjelasannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, bahwa kita harus berbuat ihsan pada orang tua dan keluarga. Sebagaimana dalam Quran Surah Al-Isra ayat ke-24, ada nih cara-cara berbuat ihsan kepada orang tua dan keluarga, yaitu dengan mengasihi, menyayangi, menjaga dengan sepenuh hati tentunya, lalu merawat dengan sikap terbaik saat keduanya sudah tua tentunya, serta memenuhi semua keinginannya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Nah, caranya dengan mendidik, melatih, membimbing, dan memelihara hak-haknya. Nah, ada nih salah satu sabda Rasulullah SAW mengenai berbuat ihsan kepada anak yatim. Nah, yang artinya bahwa aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kelak akan seperti ini, seraya menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Itu adalah hadis riwayat Bukhari. Dapat kita simpulkan bahwa orang-orang yang memelihara anak yatim itu akan dekat posisinya dengan Rasulullah SAW di surga nanti, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah berbuat ihsan kepada orang miskin, yaitu contohnya dengan memberi bantuan kepada mereka, apalagi pada saat mereka mendapatkan kesulitan, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, berbuat ihsan kepada tetangga dan tamu. Nah, di sini terkait dengan tetangga dan tamu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik, atau jika tidak bisa, diam. Seperti itu. Nah, jadi kita harus saling membantu antar manusia atau antar sesama, seperti itu. Tetangga, tamu, seperti itu. Selama kita bisa bantu, maka kita harus bantu. Dan yang kelima, yaitu berbuat ihsan kepada alam semesta. Nah, alam semesta itu banyak jenisnya, seperti flora, fauna, daratan, lautan, dengan segala isinya. Nah, juga harus berbuat atau mereka itu atau jenis-jenis dari alam semesta ini harus mendapatkan perlakuan baik atau ihsan dari kita atau manusia. Nah, dalam Quran Surah Al-Qasas ayat ke-77, Allah
tegas nih menyuruh kita berlaku baik kepada alam setelah memanfaatkannya. Karena apa? Karena alam itu telah memberi kehidupan untuk manusia seperti buah-buahan, lalu tanaman-tanaman seperti padi, seperti itu. Lalu air, seperti itu kan. Nah, karenanya kita harus berbuat baik, contohnya terhadap tanaman-tanaman yang telah bermanfaat dalam kehidupan kita, itu dengan cara melestarikannya. Lalu bagaimana kita berbuat kepada jenis lautan, misal air. Nah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan agar tetap terjaga airnya, seperti itu. Nah, intinya semua yang ada di alam ini berhak perlakuan yang baik atau ihsan dari kita, sebagaimana ditegaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu. Hadis riwayat Muslim. Baik, selanjutnya ada hikmah dari perilaku ihsan. Yang pertama, terbinanya hubungan antara hamba dan pencipta. Karena apa? Karena kita telah melakukan antara dimensi ritual dan dimensi sosial dengan seimbang. Lalu yang kedua, terjalinnya hubungan baik antara anak dan orang tua. Dan ketiga, terjalinnya silaturahmi dengan kerabat dan keluarga. Karena kita memang harus menjaga silaturahmi. Seperti itu, jangan sampai terputus. Nah, yang keempat, tertanamnya rasa empati kepada sesama manusia. Yang kelima, terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis dan saling peduli karena adanya berbuat ihsan ini atau perilaku ihsan ini. Yang keenam, terjadinya simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan antara manusia dengan alam sekitarnya. Nah, alam sekitar telah memberikan hasilnya, yaitu seperti buah-buahan, air yang bersih. Nah, manusia juga harus membalas atas manfaatnya alam di sekitar, seperti itu. Nah, itu terjalinlah simbiosis. Yang ketujuh, terjaganya kelestarian alam. Karena apa? Karena kita menjaga alam dengan baik. Nah, itulah hikmah perilaku ihsan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan dari materi kita adalah bahwa kita sebagai manusia teruslah berbuat kebaikan kepada sesama dan semua makhluk Allah yang lain. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah. Baik, Ibu mohon maaf sekiranya terdapat kesalahan. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.